Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, untuk ketua kelas, mohon catat nama-nama teman-teman yang tidak hadir, kemudian serahkan ke Ibu setelah jam pelajaran selesai. Baik, Ibu minta segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini mohon disimpan di dalam tas kalian atau di laci meja kalian. Baik, Ibu ingin bertanya, pasti di sini sudah ada yang pernah makan tempe, lihat tempe, sentuh tempe. Nah, tempe ini merupakan salah satu produk dari bioteknologi. Dan juga pasti ada yang tahu tentang domba doli, itu merupakan proses cloning juga. Kemudian sapi jersey, itu merupakan produk-produk dari bioteknologi. Jadi materi kita hari ini tentang bioteknologi dengan kompetensi dasarnya menjelaskan arti bioteknologi dan jenis-jenis bioteknologi. Indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini ada dua. Yang pertama itu menjelaskan pengertian bioteknologi, yang ketiga membedakan bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Dengan tujuan pembelajaran itu melalui diskusi, siswa diharapkan dapat mendefinisikan pengertian dari bioteknologi. Dan yang kedua itu melalui diskusi, siswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Ke materi yang pertama tentang pengertian bioteknologi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini pasti sudah ada yang mendengar kata istilah dari bioteknologi. Jika sudah pernah, Ibu mau bertanya, menurut kalian pengertian bioteknologi itu seperti apa? Coba adik jelaskan. Betul sekali. Mungkin ada pikiran dari adik-adik lain yang berbeda dengan teman sebelumnya. Ya, betul sekali. Jadi bioteknologi itu terdiri dari tiga kata. Yang pertama itu bio yang artinya hidup, dan teknos artinya penerapan, dan juga logos artinya ilmu. Jadi bioteknologi ini merupakan ilmu terapan yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk bioteknologi. Ya, baik. Ada pun ilmu yang digunakan dalam bioteknologi. Itu ada 4 ilmu. Yang pertama itu mikrobiologi, yang kedua itu biologi sel, yang ketiga genetika, dan yang keempat itu biokimia. Baik, sebelum menjelaskan sedikit, Ibu mau bertanya, mungkin ada yang tahu peran mikrobiologi dalam bioteknologi ini seperti apa, Ibu? Ibu minta kepada adik untuk menjelaskan mikrobiologi dalam bioteknologi. Ya, betul sekali. Jadi mikrobiologi ini merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang mikroba atau jasad rening. Misalnya itu pengetahuan tentang suhu optimal bakteri yang sangat penting untuk pembuatan suatu produk seperti pembuatan yogurt. Yogurt ini merupakan susu yang difermentasi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus pada suhu 40 derajat Celcius selama 2,5 jam sampai 3,5 jam. Dan yang kedua ini merupakan biologi sel. Coba adik jelaskan pengertian dari biologi sel ini seperti apa? Betul sekali. Jadi biologi sel ini merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang sel. Salah satu contohnya itu kita dapat mengetahui totipotensi pada sel-sel tanaman yang bermanfaat untuk kultur jaringan. Kemudian berikutnya itu genetika. Genetika ini merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat genetik makhluk hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya itu seperti penemuan tomat yang tidak mudah rusak atau busuk. Insulin manusia yang disintesis dari bakteri Escherichia coli merupakan penerapan ilmu genetika dalam bioteknologi. Dan yang berikut itu biokimia. Biokimia ini merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari makhluk hidup dari aspek lainnya. Kita masuk ke materi yang berikutnya itu perkembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini perkembangannya itu sudah sejak lama. Dapat kita ketahui dari sekitar tahun 6000 sebelum Masehi itu ragi dimanfaatkan untuk pembuatan anggur dan juga bir. Dan pada tahun 4000 sebelum Masehi itu ragi juga dimanfaatkan untuk pembuatan roti yang berguna untuk mengembangkan adonan. Dan pada tahun 1512 itu bahan kimia yang penting untuk manusia seperti aseton, butanol, dan gliserol diperoleh dari bakteri. Perkembangan pesat yang baru saja terjadi setelah diketahui mikroorganisme dapat melakukan fermentasi. Mikroorganisme yang dapat melakukan fermentasi ini dipelopori oleh Louis Pasteur sehingga beliau disebut sebagai bapak bioteknologi.
Baik, tadi sudah jelaskan dari pengertian bioteknologi, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bioteknologi dan juga perkembangan bioteknologi. Sampai di sini masih ada yang kurang jelas, Ibu persilakan kalian untuk bertanya. Baik, jika tidak ada, Ibu lanjut. Materi yang selanjutnya itu aplikasi bioteknologi. Itu ada bioteknologi tradisional dan juga bioteknologi modern. Menurut kalian bioteknologi tradisional itu seperti apa? Ya, coba. Ya, betul sekali. Jadi bioteknologi tradisional ini merupakan bioteknologi yang dilakukan dengan cara yang sederhana sesuai dengan namanya. Kemudian jumlah produksinya itu sangat kecil dan tidak menggunakan prinsip ilmiah. Kemudian bioteknologi tradisional juga menggunakan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang baru yang berguna untuk manusia. Nah, aplikasi teknologi tradisional terdapat pada bidang pangan, pertanian, kesehatan, dan juga pada bidang peternakan. Pada bidang pangan itu misalnya pembuatan tempe yang terbuat dari jamur Rhizopus oryzae, kemudian tape yang terbuat dari ketela pohon, atau pisang yang menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae, dan juga keju serta yogurt yang dibuat dari susu sapi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. Dan pada bidang yang kedua itu pertanian. Itu contohnya itu tanaman hidroponik. Nah, tanaman hidroponik ini merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Itu seperti adik-adik angkat pipa paralon, kemudian bagian atasnya itu dilubangi. Setelah itu ambil aqua gelas yang di bagian bawah aqua gelas itu juga dilubangi, kemudian diisi dengan anak sekam. Nah, anak sekam ini merupakan bibit dedak yang sudah disangrai. Itu disimpan di dalam aqua gelas tadi yang di bagian bawahnya sudah dilubangi. Setelah itu ambil bibit cabai, bibit sawi atau bibit kangkung, disimpan di aqua gelas. Kemudian aqua gelas tadi dimasukkan ke dalam lubang pipa paralon. Nah, bagian dalam pipa paralon itu akan dialiri air. Itu merupakan cara penanaman hidroponik. Nah, pada bidang peternakan itu misalnya domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan juga ada sapi jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu yang dengan kandungan krim lebih banyak. Pada bidang kesehatan dan juga pengobatan itu misalnya antibiotik pensilin yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan juga jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas manusia. Kemudian aplikasi bioteknologi yang kedua itu bioteknologi modern. Nah, Ibu mau bertanya bioteknologi modern itu seperti apa? Ya, betul. Ya, betul sekali. Jadi bioteknologi modern ini dilakukan dengan peralatan yang sudah modern atau canggih, kemudian diproduksi dalam jumlah yang banyak dan juga menggunakan prinsip ilmiah. Bioteknologi modern ini juga menggunakan bioteknologi molekuler dan juga sel untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Baik, berikutnya ini aplikasi bioteknologi pada bidang pangan. Itu misalnya pembuatan tomat hasil manipulasi genetik sehingga tahan lama dan tidak cepat matang serta tidak cepat membusuk. Nah, yang kedua itu kentang yang telah mengalami mutasi genetik hingga kadar pati kentang meningkat 20% dari kentang biasa. Kemudian aplikasi bioteknologi modern pada bidang pertanian itu misalnya tanaman kedelai, tengger, dan kedelai hijau camar yang berumur pendek dengan produktivitas tinggi diperoleh dari radiasi seleksi biji-biji kedelai. Kemudian pada bidang yang ketiga itu bidang peternakan. Itu misalnya pembelahan embrio secara fisik mampu menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, babi, dan juga kuda. Itu misalnya teknik cloning yang menghasilkan domba doli dari sel somatis. Kemudian bidang yang keempat itu kesehatan dan juga pengobatan. Itu misalnya hormon pertumbuhan somatotropin yang dihasilkan oleh Escherichia coli dan manipulasi produk vaksin menggunakan Escherichia coli agar efisien. Selain itu, untuk menghasilkan insulin secara massal dilakukan rekayasa genetika dengan menggunakan enzim dan juga bakteri. Sampai sini masih ada yang kurang jelas, Ibu persilakan kalian untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu minta kepada adik-adik untuk membentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu 4 orang. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD, mohon dikerjakan dalam waktu 15 menit. Setelah itu kelompok yang bersedia untuk tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka
maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jika masih ada yang kurang jelas, Ibu minta kalian untuk bertanya kepada Ibu. Baik, waktu diskusi kita sudah selesai. Ibu minta kepada salah satu kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ibu minta kepada kelompok-kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan atau memberikan masukan kepada kelompok yang sudah tampil, atau ingin menambahkan materi, menambahkan jawaban yang sudah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya. Ya, Ibu minta kelompok masukan, silakan. Baik, terima kasih untuk partisipasi dari semua kelompok yang sudah mempresentasikan dan juga yang sudah memberikan masukan pada materi kita pada pagi hari ini. Jadi baik, materi kita sudah sampai di sini saja dulu. Ibu minta kepada adik-adik semua untuk kembali ke posisi semula dan kita mengambil kesimpulan bersama mengenai materi ini. Yang pertama itu tentang pengertian bioteknologi. Pengertian bioteknologi itu Ibu minta kepada adik untuk memberikan kesimpulan dari materi kita tentang pengertian bioteknologi. Ya, betul sekali. Jadi pengertian bioteknologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penggunaan organisme dengan bantuan teknologi untuk penyediaan barang dan juga pelayanan bagi kepentingan manusia. Ya. Baik, yang berikut perbedaan aplikasi bioteknologi tradisional dan juga bioteknologi modern. Baik, Ibu mau adik coba menjelaskan perbedaan dari bioteknologi tradisional dan juga bioteknologi modern. Betul sekali. Jadi bioteknologi tradisional itu proses pembuatan itu masih dilakukan dengan cara yang sederhana dan juga diproduksi dalam jumlah yang sedikit dan tidak menggunakan prinsip ilmiah. Serta bioteknologi tradisional ini juga menggunakan jasa mikroba untuk menghasilkan produk-produk yang baru yang berguna untuk manusia. Dan yang berikut itu bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini dilakukan dengan peralatan yang sudah modern atau canggih, diproduksi dalam jumlah banyak dan menggunakan prinsip ilmiah. Juga bioteknologi modern ini menggunakan bioteknologi molekular dan juga sel untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Oke, baik, materi kita pada hari ini selesai sampai di sini. Sebelum itu sebelum ibu keluar, ibu akan mengetes kemampuan kalian dengan soal-soal pretest. Ketua kelas mohon ambil dan bagikan kepada teman-teman kalian. Waktu pengerjaannya 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu pengerjaan pretest kalian sudah selesai. Ketua kelas mohon kumpul pekerjaan teman-teman kalian dan serahkan kepada ibu. Oke, baik. Sebelum ibu keluar dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Yang sudah memimpin kita dalam doa, materi kita cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Selamat pagi untuk semua.